Selamat Sabat anak-anak. Puji Tuhan, berjumpa kembali di hari ini. Apa kabarnya pada hari Sabat ini? Puji Tuhan, semua anak-anak berada dalam keadaan yang sehat walafiat. Terima kasih Tuhan Yesus telah menjaga dan melindungi anak-anak pada sepanjang 1 minggu yang sudah berlalu. Dan puji Tuhan, Sabat ini kita dipertemukan kembali dalam ruang cerita rohani anak-anak. Sebelum kita lanjutkan, mari kita sama-sama mengucapkan semboyan kita. Saya ingin menjadi seperti Yesus Kristus, senang berdoa, senang membaca Alkitab, senang berbakti, senang berbuat baik, senang bersaksi bagi nama Yesus. Supaya lebih bersemangat, mari kita nyanyikan bersama-sama. Puji Tuhan, terima kasih untuk sukacita dan semangatnya di hari Sabat ini. Malaikat-malaikat surga pun tentunya bersukacita melihat anak-anak Tuhan yang berbahagia pada hari Sabat ini. Anak-anak, tema cerita rohani kita pada Sabat ini adalah menjadi anak-anak yang suka mengampuni. Dan pada Sabat ini kita akan mempelajari sebuah judul, yaitu mengampuni orang yang bersalah kepada kita adalah satu keharusan. Ayat bacaannya dapat kita baca dari kitab Matius pasal 6 ayat 5 hingga ayat yang ke-15. Hei, mengapa wajahmu cemberut? Apakah kamu sedang marah hari ini? Apakah ada yang menyakiti hatimu? Yuk, kita ikuti cerita berikut ini. Saat itu, Yesus baru saja berkeliling di seluruh Galilea untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kemudian
ia bersama murid-muridnya menuju sebuah bukit, dan kemudian ia mengajar mereka beberapa hal. Di antaranya adalah tentang hal berdoa. Anak-anak, Tuhan Yesus juga senang untuk berdoa. Yesus berbicara dengan Allah Bapa di surga melalui doa. Bahkan pagi-pagi benar, Yesus sudah berdoa kepada Allah Bapanya di surga. Nah, Yesus mau supaya murid-muridnya pun senang untuk berdoa. Oleh sebab itu, Yesus mengajar mereka untuk berdoa. Ada beberapa hal yang Yesus ajarkan tentang hal berdoa kepada murid-muridnya. Di antaranya adalah, janganlah kamu berdoa supaya dilihat oleh orang lain, karena hal itu seperti orang yang munafik. Kemudian Yesus juga mengajarkan, tetapi pada saat kamu berdoa, sebaiknya kamu masuk ke dalam kamar, kemudian tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapa yang di surga. Ada satu hal lagi yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Janganlah juga kamu berdoa terlalu panjang, karena Bapa kita yang di surga mengetahui apa yang kita perlukan. Boleh jadi kalau doa kita terlalu panjang atau terlalu lama, akhirnya membuat kita menjadi tertidur. Nah, maka Yesus pun mengajarkan kepada murid-muridnya bagaimana cara berdoa yang kita kenal dengan sebutan doa Bapa kami. Anak-anak, hal penting dalam doa Bapa kami yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya adalah, yang pertama adalah pujian atau penyembahan kepada Allah Bapa di surga. Kemudian yang berikutnya adalah tentang pengampunan. Dan hal yang berikutnya adalah permohonan. Dan selanjutnya adalah ucapan syukur atau terima kasih. Anak-anak, salah satu bagian di dalam doa Bapa kami yang sudah kita sebutkan tadi adalah pengampunan. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Artinya, kita harus lebih dahulu mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Maka setelah kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, maka Bapa kita yang di surga juga akan mengampuni kita, sehingga doa kita berkenan kepada Tuhan. Wah, artinya anak-anak, kalau kita tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita, maka Bapa kita yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan kita. Nah, dengan demikian, mengampuni orang yang bersalah kepada kita adalah satu keharusan, adalah hal yang harus kita lakukan. Nah, bagaimana sekarang? Apakah wajahmu akan tetap cemberut? Apakah kamu masih tetap akan marah? Atau kamu akan memaafkan temanmu sekarang? Wah, kalau dilihat dari wajahmu, kamu sudah mau untuk mengampuni temanmu. Terlihat dari senyummu, manis sekali.
Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, dengan demikian berakhirlah cerita rohani pada Sabat hari ini. Dan pesan rohani yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah Yesus mengajarkan bahwa pengampunan adalah salah satu bagian penting dalam doa. Di saat kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, maka Yesus juga akan memberi pengampunan kepada kita atas semua kesalahan dan dosa-dosa kita. Oleh sebab itu, anak-anak Tuhan, marilah kita saling mengampuni satu dengan yang lain dan hidup dalam damai sejahtera di dalam Tuhan. Baiklah, mengakhiri cerita pada pagi hari ini, mari kita bersama membaca ayat inti kita yang diambil dari kitab Matius pasal 6 ayat 15. Mari kita ucapkan bersama-sama. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Baiklah anak-anak, sebelum kita akhiri, mari kita menyanyikan bersama sebuah lagu seperti Yesus Kristus. Anak-anak Tuhan, mari menjadi seperti Yesus Kristus, tidak mau menghakimi, mengampuni orang yang bersalah, bahkan mengasihi mereka.
Mari kita akhiri ruang cerita rohani anak-anak pada Sabat ini dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita rohani pada Sabat ini. Tolonglah kami Tuhan untuk mau mengampuni orang yang bersalah pada kami dan mengasihi mereka. Dan terima kasih Tuhan untuk pengampunan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Amin. Dengan demikian, berakhirlah ruang cerita rohani anak pada Sabat ini. Kiranya Tuhan Yesus menolong anak-anak sekalian untuk senang mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati anak-anak sekalian pada sepanjang hari Sabat ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa Sabat depan. Dadah.